DPD Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia atau KPPI Provinsi Jawa Barat terus berjuang untuk perempuan dalam duduk di parlemen. Sebagai organisasi independen untuk menjadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas partai politik, berkomitmen dalam memperjuangkan komitmennya dan terus memperkuat kapasitas perempuan di legislatif sehingga nantinya bisa melahirkan kebijakan responsif yang membela kepentingan masyarakat, terutama perempuan dan anak. Dalam persiapan pemilu 2024 ke depan, tentunya DPD KPPI Provinsi Jawa Barat berusaha untuk merumuskan perjuangannya dalam mengejar target 30% keterwakilan perempuan di parlemen dapat tercapai. Salah satu kegiatannya yakni diskusi yang mereka lakukan di Hotel Horizon pada tanggal 1 Maret 2022 ini. Lintas partai politik yang ada di parlemen, gitu ya. Kemudian di sini selain lintas dari partai itu sendiri, Pak, ini kayak Bangpol karena penting mungkin tahu Bu Ari sudah mengerti ya. Ini Bapak, ini Pak. Jadi di KPPI itu ada anggota dewan, contohnya Ibu Yuningsi dan teman-teman yang lain, 9 fraksi di DPRD Jawa Barat itu masuk wakil ketua di DPD KPPI Jawa Barat ya. Kemudian juga mantan anggota dewan, Maka juga nih Ibu Salam ya dan teman-teman lain. Kemudian juga ya, dan yang paling banyak yang berjuang akan menjadi anggota. Ya, ini yang paling penting, Pak. Jadi perjuangan kami sangat berat sekali karena kami itu akan melalui jalan terjal penuh tantangan yang besok pada 2024 diamanahi oleh undang-undang. Kami itu harus mencapai minimal 30% kuota perempuan yang ada di legislatif. Jadi kita memang berjuang, tidak hanya sekedar nama saya tadi calon saja ini tadi ya, calon legislatif seperti calon ya, tapi kita berharap betul-betul untuk tahun 2024 teman-teman ini banyak yang menjadi anggota legislatif gitu ya, sehingga 30% kuota perempuan bisa tercapai di Jawa Barat dan kabupaten kota. Sebagai bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat yang merupakan salah satu tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada DPD KPPI dan juga bersama-sama kita turut serta dalam pendidikan politik. Jadi Bapak dan Ibu, Pak sendiri, Ibu, jadi tugas di Badan Kesbangko salah satunya adalah pendidikan politik. Dan juga karena ini KPPI terdiri dari 3 anggota partai politik. Bantuan keuangan partai politik yang tahun kemarin sudah naik 2.500, sekarang kita akan coba kaji lagi untuk mendapat kenaikan dan mendorong hal ini dari bidang Kodadis dan konsul berteknologi dan sedang juga kajian karena memang bantuan keuangan partai politik salah satunya juga adalah untuk pendidikan politik. Alhamdulillah silaturahmi ini tetap terjalin, makanya waktu kemarin Ibu Ketua ingin bersilaturahmi dengan Kesbangpol, saya menyampaikan juga ke Pak Sekban dan Pak Kaban waktu itu, beliau istilahnya enggak terbuka kalau Ibu mau koordinasi dan konsultasi ke Kesbangpol. Terima kasih Pak, karena Bapak ada di Kesbang. Kesbang ini semua kumpulannya lembaga, terutama partai politik ya. Mudah-mudahan ke depan saat ada acara seperti ini tidak hanya saya yang hadir yang ada di parlemennya. Ada Ibu Gani, dan Ibu Gani juga sudah siap-siap nanti ada di sana lagi, amin gitu kan ya. Ini yang sudah disiapkan, insya Allah 2024 mudah-mudahan semua yang ada di sini juga bisa duduk di parlemen. Kalaupun nanti di posisinya dimanapun, nanti yang terpenting mudah-mudahan bisa terpilih. Kaukus Perempuan Politik Indonesia ini ya, nampaknya yang gabungan dari lintas partai yang ada di parlemen sekarang. Kebetulan sebenarnya ini para wakil ketua itu 9 fraksi yang di DPRD ya, tapi kita berkomitmen sekarang itu bahwa kami di sini semua partai politik ingin berjuang dan siap berjuang dengan catatannya satu tadi, kami harus betul-betul didukung karena perjuangan kita tidak akan pernah mencapai tujuan kalau tidak didukung oleh terutama tadi pihak Kesbangpol, DPTAKB sebagai mitra kita ya, kolaborasi sinergi kita tuh harus dilakukan. Insya Allah
2023 kita sudah siap untuk main kembali ke partai masing-masing, dapat posisi di mana dan kita bergerak. Nah, dengan catatan tadi punya komitmen bahwa ketika kita sudah duduk di lembaga legislatif, itu memang jangan lupa perjuangan kita itu untuk apa? Jadi untuk perempuan dan anak, seperti itu. Jadi inilah mungkin target-target kita. Hanya di sini saya berterima kasih apabila nanti dari Bandung TV betul-betul nanti ada penyiaran-penyiaran yang berulang-ulang untuk sosialisasi bahwa inilah kami perempuan politik yang sedang berjuang, perlu dukungan, juga doa. Mudah-mudahan kami bisa betul-betul bisa mencapai tujuan bahwa amanat undang-undang 30% kuota perempuan bisa tercapai pada 2024. Jadi KPP itu lahir 17 Agustus tahun 2000. Jadi sudah 22 tahun kan. Nah, ini sudah 4 kali pemilu, mau 5 itu. Affirmative action. Nampaknya belum sesuai dengan kehendak ya, isian harapan kita semua. Tadi dikatakan bahwa kita hanya baru 20% begitu. Ya, kemudian juga untuk di pusat juga demikian. Jadi kisarannya 21, 22 seperti itu. Ya, dan di DPC KPPI atau mungkin di DPRD kota kabupaten ini hanya 1 Indramayu yang sudah mencapai 35% perempuannya. Tapi kita lihat lagi di Banjar hanya 1 orang dari 50 orang anggota dewan. Ini sangat terenyuh kita ini. Nah, makanya ketika amanat ini betul-betul kita harus sikapi dan kita berjuang tuh bersama-sama. Karena sekarang itu target kita bukan hanya caleg yang 30%, kita harus 30% memang duduk di parlemen. Tentunya pencalonan harus 200% mungkin, betul tidak? Harus 200%, harus nggak 100% lagi. Perempuan harus banyak. Kalau 30 memang 3%, mungkin 60% sekarang yang harus mencalonkan. Jadi banyak perempuan kan. Nah, tentu semua partai politik itu memerlukan perempuan nantinya. Nah, ketika nanti tidak bisa memenuhi amanat undang-undang untuk mencalonkan perempuan demikian, kan partai politik tidak bisa main di dalam pemilu. Ini adalah kesempatan untuk kita sebenarnya untuk perempuan. Karena alhamdulillah sebenarnya regulasi itu sudah banyak. Cuma implementasinya di lapangan ini yang masih memang sangat tersendat-sendat gitu. Ada apa ini? Ya kembali kepada kita. Nah, makanya tadi saya katakan, stop sekarang itu saling menyalahkan. Stop putus asa ya. Nampaknya sudah tidak semangatlah sekarang itu karena namanya berjuang. Nah, justru ini dalam rangka berjuang saya sebagai ketua KPPI ini harus struggle saya ini. Walaupun di hati mungkin merasa ternyuh ya, tapi saya tidak boleh. Saya harus menyulut semangat teman-teman untuk tetap, walaupun di partainya mungkin mereka itu kadang-kadang juga ya tahu mungkin sekarang itu semua partai politik juga belum bisa memprioritaskan untuk perempuan, tambah masyarakat juga kekurangan percapai bantuan kan masih banyak ya Pak. Nah, disinilah mungkin kami minta bantuan dari semua pihak pemerintah, itu masyarakat, kemudian perempuan itu sendiri, tolong kami berjuang cukup lama. Dan mungkin disinilah saya pun introspeksi ya, tidak mungkin mengeluarkan teman-teman duduk di legislatif tanpa kapasitas yang nampak memadai. Jadi mungkinlah tempat kami belajar di sini. Jadi belajar bagaimana kami menjadi negarawan yang baik begitu. Kemudian juga akhlakul karimah. Jangan sampai nampaknya banyak kasus-kasus seperti itu. Dan kami ini Pak harus siapkan. Makanya pelatihan yang kami lakukan di sini baik kepemimpinan maupun kami tupoksi nanti di anggota dewan. Kami bagaimana mengaspirasi ya teman-teman semuanya. Ini bantuannya dari Kesbangpol. Tolong Pak. Jadi dari DPTKB. Jadi kami perlu semua media, semua perlu kami itu ya. Jadi itu harapan-harapan dari Kaukus Perempuan Politik Jawa Barat. Tentunya ini akan didengar oleh 27 kota kabupaten Pak. Jadi mereka juga breakdown nantinya bagaimana acara-acara yang kami lakukan di Jawa Barat akan ditindaklanjuti nanti di DPC kota kabupaten masing-masing. Ini yang dilakukan. Itu mungkin Pak. Kegiatan DPD Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia atau KPPI Provinsi Jawa Barat, diskusinya kali ini mengangkat tema perempuan dalam perjuangan menuju parlemen pada pemilu 2024. Para peserta yang hadir di kegiatan ini adalah perempuan dari lintas partai politik yang masih duduk di parlemen di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota dan mantan anggota dewan. Selain anggota DPD KKPI Jabar, kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Sabta Yulianto Dasuki, dan PLT Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hari Antari Ratna Dewi. Alhamdulillah ini dari KPPI
menyelenggarakan sarjana diskusi tentang bagaimana kiat-kiat apa sih bisa nanti ada keterwakilan minimal 30% perwakilan perempuan di parlemen. Saya menyambut baik karena ini juga bagian dari tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan politik. Artinya bahwa KPPI melakukan diskusi ini juga bagian dari pendidikan politik. Dan itu sudah akan dilaksanakan dengan baik dan kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPPI. Ya, mudah-mudahan dengan keterwakilan nanti minimal 30% di parlemen tadi 2024 dari Ibu Ketua, mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan salah satu caranya adalah dengan saresehan dan diskusi untuk kemudian nanti dilaksanakan oleh teman-teman nanti di partai politik. Karena KPPI kan merupakan kumpulan dari perempuan-perempuan yang berkiprah di partai politik untuk nanti menuju ke kursi parlemen. Jadi kami menyambut baik dan kita juga mendorong apabila bermitra dengan kita karena salah satu tugas dari pemerintah adalah bagaimana pendidikan politik ini bisa dilakukan dengan baik dan benar. Kita dukung untuk program-program yang dilakukan oleh KPPI. Dengan acaranya Saresehan ini, kita DP3 AKB mendukung untuk kegiatan yang nanti ke depannya untuk keterwakilan perempuan di legislatif untuk mencapai 30%. Mungkin itu Bu, Pak, yang bisa disampaikan. Terima kasih. Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih yang hadir sebagai salah satu pengisi diskusi di kegiatan ini menyampaikan perempuan dalam pemilu nanti harus bisa mengejar target 30% duduk di parlemen. Makanya perlu bersama-sama memperjuangkannya dengan penguatan di beberapa bidang dan pengembangan kapasitas perempuan. Hari ini kegiatannya diskusi, sebenarnya diskusi perempuan untuk penguatan lah menuju 2024. Karena agenda politik di 2024 kan sudah ada ini. Yang terbiasa kita per 5 tahunan itu di April, sekarang maju menjadi Februari. Jadi perempuan, tapi kalaupun maju 2 bulan insya Allah tidak kaget. Nah, saya yang sudah ada di dalam tentunya ini harus berpartisipasi untuk saling memotivasi. Makanya kegiatan ini kan diskusi diantaranya salah satu narasumbernya saya yang dihadirkan gitu kan. Artinya kalau agenda politik sudah ada, ini perempuan jangan sampai dipandang selama ini kan kita hanya tataran 30% gitu kan. Jangankan lebih di Jawa Barat aja dari 120 orang yang sudah terpilih ini kan hanya 20%. Kalau hasil murni pemilunya hanya 24 orang. Ternyata dari hasil PAW menambah 2 dan akan menjadi 3 jadi 27. Artinya teman-teman perempuan sebenarnya mampu. Cuman ini harus saling bahu-membahu. Kebetulan saya yang ada di dalam kan sekalian sharing. Nanti seperti apa gitu pengalaman kemarin. Mappingnya juga nanti di lapangan seperti apa. Artinya kita berbagi informasi gitu kan untuk ini. Saya yakin betul sebenarnya kalau tidak hanya di kemauan, tapi juga ini menuju 2024 juga harus tertata untuk mapping bagaimana kita menghadapi karena terus terang kita perempuan tapi bukan lemah ya, tetap satu langkah di bawah laki-laki gitu kan karena mungkin kalau sekarang dengan suara terbanyak sistem saya yakin masih tetap suara terbanyak.
mereka kan punya anggaran, tapi kita juga tidak putus asa untuk itu. Kita kan ada dengan hal-hal lain, makanya kita ada pendampingan gitu. Ini makanya saya sampaikan, kebetulan saya yang di DPRD-nya, saya dari fraksi PKB, saya DPRD-nya Komisi 2, ini penguatan ekonomi untuk perempuan juga. Teman-teman jangan pernah berputus asa, karena hakikat sebenarnya membantunya kan di sini nih. Kita yang ada di sana punya hak budget, bagaimana untuk menghidupkan KPPI supaya ayo berjibaku tidak melihat warna, tapi bagaimana ini perempuan bisa dinaikkan yang kalau katanya harus 30%, bahkan mungkin lebih, tapi sekarang aja kan belum nyampe, baru 21%. Apalagi kebetulan saya di KPPI-nya ini salah satu ketua yang membidangi kerjasama antar lembaga gitu. Maka tadi juga dihadirkan dinas, bagaimana kita juga bisa untuk bekerja sama dengan lembaga lain. Itu yang kedua, tadi juga dihadirkan juga Kesbanglinmas, karena suara itu kan sekarang naik. Suara itu naik gitu kan, harga suara itu naik. Artinya ini juga mudah-mudahan bisa memfasilitasi untuk teman-teman perempuan. Jadi ini bukan awal sebenarnya kegiatan diskusi ini, mudah-mudahan kedepannya atau sebulan yang akan datang, sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan ini terus akan ada lagi terus diskusi untuk peningkatan kapasitas perempuan untuk menuju 2024 gitu. Ya, ini juga yang mungkin akan didiskusikan hari ini. Jadi betul 30% itu kan sudah disuarakan. Button up, kita menyampaikan juga ke atas, karena memang tanpa ada legislasi atau undang-undang 30% ini ditetapkan, ini susah juga. Jangan sampai perempuan hanya menjadi penyangga atau persyaratan 30% saat diproses caleg, tapi saat aleg akhirnya kan tidak terpilih. Ini juga bukan satu-satunya, betul Mas, yang Mas sampaikan, bukan satu-satunya anggaran sebenarnya untuk ke sana. Bagaimana kita bisa berperilaku baik gitu kan ke masyarakat, karena yang memilih masyarakat dengan suara terbanyak itu kan bukan nomor urut. Kalau nomor urut kan dulu nomor urut juga kita dirugikan karena banyak yang belum masuk di struktur di harian, akhirnya kan nomornya juga nomor di bawah. Sekarang kan suara terbanyak, ini semua berpeluang. Itu juga makanya bagaimana, karena yang memilih masyarakat, makanya kita bagaimana merebut hati masyarakat. Kita punya apa, kalau kata orang Jawa sekrup gitu kan, punya ada magnetnya. Tentunya kita membantu dengan masyarakat. Jadi bukan hanya di dewan saja, ya udah kita sih putus asa lah, bukan incumbent. Incumbent kan punya fasilitas gitu, ada hak budget. Tapi kita kan bisa mendampingi mereka yang perlu mereka bantu apa gitu kan, entah pendampingan ke rumah sakit. Kita juga ikut, umpamanya di partainya ada sosialisasi apa, kita ikut mendampingi supaya bagaimana mau dipilih. Kalau kenal juga tidak gitu kan masyarakat, apalagi belum kenal juga belum tahu karakter kita. Makanya kita tetap mengedepankan karakter dan etika yang baik gitu kan. Dan itu juga bukan hanya kamuflase saat kita mau nyalon, artinya yang etika seperti ini juga terus diterapkan saat kita juga sudah terpilih, supaya tidak hanya sekali kita menjadi dewan gitu kan, menjadi wakil mereka, tapi terus bisa berkelanjutan, bisa dipilih. Jadi begini, jangan sampai nanti teman-teman laki-laki itu teman-teman perempuan hanya menuntut 30% perempuan keterwakilannya gitu. Ternyata saat didudukan di kursi sana perempuan diem. Ini kan sangat tidak enak kan, menampar muka menurut saya. Saat itu perempuan sudah dipenuhi 30%. Dulu saya di Cirebon hanya terpilih 7 orang. Begitu tahun berikutnya kita berjibaku, akhirnya naik 100%, menjadi 30% terpenuhi. Ternyata yang bunyi juga cuma 1. Ini juga sangat tidak enak kan, artinya ini juga kita jangan hanya menuntut 30%, tapi kita juga meningkatkan elektabilitas kita, SDM kita gitu, bukan tidak hanya popularitas, supaya juga jangan nanti hanya menuntut haknya 30%, tapi begitu diberi ternyata perempuan tidak bisa mempertanggungjawabkan, artinya tidak bisa bahwa dia tidak punya kemampuan gitu. Ini jadi kita terus, bahkan setelah kita terpilih jadi terus dilantik juga terus, baik di partainya sendiri ataupun dari kantor DPRD ada bimbingan teknis tentang meningkatkan elektabilitas dan kapabilitas kita, terutama nanti menghadapi masyarakat supaya berkelanjutan. Yang penting gini, kalau sekarang 30%, teman-teman laki-laki juga ngomong, enggak, suka ada sindiran, tidak 50% gitu, ya inginnya seperti itu gitu kan. Makanya ada walaupun 30%, di Indramayu itu lebih dari 30%. Jadi dari 50 anggota dewan terpilih perempuannya itu di sana 18, berarti 30. Sudah kita target
30% saja dulu, yang terpenting bisa terpenuhi, jangan sampai nanti targetnya 60 justru nanti neko-neko malah terpilihnya kan, iya kan, artinya sudah ya kita ke depan pasti akan ada perubahan, nanti kan kita dijaga dulu di undang-undangnya karena itu harus diikat oleh aturan gitu kan. Kalau tidak seperti itu nanti teman-teman ya malah dicemooh oleh teman-teman laki-laki. Dan 30% mudah-mudahan ini 2024 yang sudah sebentar lagi, saya pikir bukan 2 tahun tapi kita sudah start dari sekarang, tentunya 1 tahun kita nanti langsung pelaksanaan di 2024 Februari tanggal 17, mudah-mudahan di kota kabupaten terpenuhi 30%, bahkan di Jawa Barat pun bisa 30%, kalau sekarang masih 21%. Artinya ini mau diseringkan, ini kan ada dari semua partai ada, ya harus ayo semua berjibaku di partainya masing-masing gitu kan. Ayo bagaimana supaya jangan kalah, apalagi kan ada kalau tadi dari Kesbang makanya kita hadirkan, ingin tahu berapa sih ada harganya, itu kan ada suara perempuan juga di situ. Kalau umpamanya saya PKB dapat suara 1 juta di Jawa Barat contohnya, ini kan di dalamnya dari 1 juta itu tentunya ada suara perempuan, itu kan ada kontribusi dari Kesbang, kewajiban pemerintah. Jadi suaranya itu satu, kalau dulu saya di kabupaten kan Rp1.000 satu suara, sekarang di provinsi kan naik, artinya ada yang diberikan kepada partai politik dengan sejumlah suara berapa kemarin hasil 2019, nanti mudah-mudahan 2024 semuanya naik dan di situ ada suara perempuan. Ini kan harus ada kontribusi ke perempuan juga. Jadi bahkan ada yang bintek atau pendidikan teknis, pendidikan politik untuk perempuan khusus untuk perempuan saja gitu ya, di KPPI-nya juga ada gitu. Ya kiat-kiatnya terus kita baik kualitas maupun kuantitas kita tingkatkan. Perempuan harus setara, tapi juga tidak melampaui, artinya tetap dia tahu kodratnya sebagai seorang ibu. Artinya ada emansipasi, jangan kebablasan, apalagi kita sebagai muslimah kan gitu. Ya dong, kita harus setara gitu. Tapi memang di kodrat kan kita berbeda. Saya pikir itu karena memang sama. Dan undang-undang kan mengatakan bahwa warga negara itu yang ada di dalamnya semua memenuhi hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Warga negara itu kan bukan hanya laki-laki. Ini KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, artinya yang di dalamnya ada berbagai perempuan dari berbagai warna. Tentunya ini memperjuangkan terus intent untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Jadi kalau batasan 30%, ada menanyakan kenapa nggak 50%, sudah 30% dulu, yang penting terpenuhi. Mudah-mudahan targetnya 30, tapi mencapai 35 atau 40%, itu akan top gitu kan, daripada 60% nanti yang didapat hanya 20% gitu. Gitu. Jadi perempuan jangan putus asa, ayo kita sama-sama berjibaku, karena hakikat membantu memang bukan hanya di legislatif, tapi yang real di sana itu di tataran kebijakan ya adanya ya di DPRD. Mudah-mudahan kita terpenuhi gitu kan, karena memang membantu masyarakat secara real yang adanya di sana. Kita tahu betul bagaimana masyarakat itu, petani ada laki-laki perempuan. Kalau perempuannya hadir di sana, ikut menentukan kebijakan, tahu betul untuk irigasi pertanian itu tingginya seberapa volumenya, yang tahu kan perempuan gitu. Kalau teman laki-laki kan belum tahu kebutuhan perempuan, dan perempuan petani itu kan ada yang hamil muda, makanya saat dia ikut menentukan kebijakan di proses pembangunan, dia menjadi DPRD, di tupoksi anggaran pun dia bisa bersuara.